Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester dan kontrak kuliah. Oke, pada rencana pembelajaran 1 semester ini kita akan sampaikan yang pertama beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian penyampaian RPS kontrak kuliah, ya, dan timeline pelaksanaan ujian. Nah, ini yang kemudian nanti juga ada yang terakhir adalah nanti kontrak kuliah akan ditempatkan di terakhir setelah timeline. Oke, selanjutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyahan, merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 3 dan semester 5 sebenarnya, ya. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Teman-teman diharapkan bisa memiliki kemampuan dalam hal melakukan internalisasi Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai sumber keilmuan. Dan di situ juga kita membahas terkait dengan hakikat ipteks sesuai dengan bidang keilmuan di bidang khususnya teknik dan juga bidang-bidang yang lain. Kemudian juga ada karya monumental, ya, kewajiban menuntut ilmu, pengembangan ipteks, ya, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan, dan juga internalisasi kebenaran ipteks serta etika dan penerapannya. Yang terakhir adalah tentunya kita sebagai orang akademik, ya, harus bertanggung jawab terkait dengan apa namanya, keilmuan kita. Maka di sini kita kemudian akan melihat tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang mempunyai kemampuan dalam hal menemukan sebuah teori dan juga melahirkan sebuah keilmuan dalam berbagai bidang, ya. Dan di sini ketika kita membahas tanggung jawab, tentunya tanggung jawab itulah yang memang diujikan, ya. Diujikan bagaimana kemudian seorang ilmuwan itu betul-betul mengkaji keilmuannya sesuai dengan bidang keilmuannya dan tidak mengandung unsur-unsur penipuan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kemudian di CPL 9 kita di capaian pembelajaran 9 ini kita merujuk kepada RPS, ya. Teman-teman diharapkan memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran sepanjang hayat. Nah, selanjutnya dari CPMK 9 ini kita turunkan menjadi 5 CPMK, di mana kemudian CPMK 1, 2, 3, 4, ya. Di situ memuat beberapa materi. CPMK 1 adalah materi pertama, kedua, ketiga yang nanti akan diujikan di UCP 1. Kemudian di CPM kedua di situ memuat materi keempat, ya, materi keempat, kelima, dan keenam. Di situ kemudian akan diujikan, ya, terkait dengan ujian capaiannya di pertemuan ke-8, ya. Jadi di situ ada berarti CPMK 8, CPMK 2 itu di pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh, ya. Materinya adalah materi keempat, kelima, dan keenam. Kemudian di CPMK 3 di situ memuat beberapa materi yang akan kemudian diujikan. Di situ adalah materi ke materi di pertemuan ke 9, ya, di pertemuan 9, 10, dan 11, ya. Berarti materinya adalah materi ke 7, 8, 9, ya. 7, 8, 9. Nah, itu berarti di pertemuan ke-13 kemudian kita akan ujikan dengan soal, ya, insya Allah multiple choice, ya, pilihan ganda, kecuali di UCP 2 atau kemudian nanti ada pertemuan ke-8 itu adalah UTS, itu bentuknya isian.
Kemudian di materi pertama, materi 10, 11, 12 atau pertemuan ke 13, 14, 15. Nah, di situ memuat beberapa materi penerapan ilmu dakwah dan sebagainya, maka akan diujikan di pertemuan ke-16 ya, di pertemuan ke-16 dengan soal ya kita mengikuti kebijakan prodi ya teman-teman. Nah, soalnya berarti isian ya. Nah, di CPMK 5 tentunya mampu melakukan kegiatan perkuliahan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Berarti ini adalah presensi ya, presensi kehadiran dinilai 10%. Kemudian setelah itu kita melihat timeline UCP. Nah, timeline UCP kita ini ada UCP 1. Berarti itu masuk pertemuan keempat, materinya berarti materi 1, 2, 3. Materi pertemuan 2 dan 3 ya. UCP 2 atau UTS di sini ada pertemuan ke-8, materinya berarti materi di pertemuan 5, 6, 7 ya. Berarti materi 4, 5, 6 ya. Kemudian di UCP 3 itu pertemuan ke-12 biasanya memuat berarti materinya adalah materi 7, 8, 9 atau materi masuk di pertemuan ke-9, 10 dan 11. Kemudian hasil akhirnya itu berarti teman-teman harus memenuhi dari mulai UCP 1 sampai UCP 4 ya, forum 1 sampai 4, kemudian assignment 1 sampai 4. Oke, materi kajian ya, materi kajian yang akan disampaikan nanti di pertemuan-pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini ada 12 materi kajian yang mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian komposisi penilaian di sini ada CPL 9 meliputi CPMK 1 sampai 5. Setiap CPMK ada yang beda ya, nilainya ada 25%, CPMK 1, CPMK 2 25%, CPMK 3 20, CPMK 4 20, CPMK 5 10. Ya. Nah, CPMK 1 itu ada nilainya 25% ya, terbagi ke dalam forum 1, tugas 1 atau assignment 1 UCP 1. CPMK 2 kemudian itu dinilai 25%, masuk di forum 2, kemudian assignment 2 dan UCP 2. Kemudian UCP 3 atau CPMK 3 20%, forum 3, tugas 3 atau UCP 3, ya, assignment 3. CPMK 4 dinilai 20%, masuk ke forum 4, assignment 4 dan kemudian UCP 4. CPMK 5 ada 10%, ya, presensi kehadiran di situ. Apa namanya, dinilai 10%. Jadi semuanya, semua total itu ada 100%. Jadi kalau teman-teman mengikuti semuanya, insya Allah nilainya akan baik. Kemudian untuk grid skor penilaian, nah, bisa dilihat teman-teman diharapkan bisa nilainya ya paling tidak ada istimewa, sangat baik dan baik. Teman-teman diharapkan di posisi itu ya. Kalau enggak baik, kalau enggak istimewa berarti sangat baik atau baik. Jangan sampai cukup baik dan lain sebagainya. Karena aturannya adalah teman-teman diharapkan untuk mata kuliah IK khususnya itu paling tidak ada nilai baik ya, sampai ke sangat baik kemudian istimewa. Untuk kontrak kuliah, teman-teman bisa memperhatikan kontrak kuliah bahwa teman-teman diharapkan memakai pakaian yang rapi bersih ketika masuk kelas. Yang kedua, wanita memakai kerudung dan celana panjang atau rok yang tidak ketat. Yang ketiga, laki-laki berpenampilan rapi dan tidak memakai gelang emas, kalung emas ya, dan tidak memakai anting. Kuliah diawali dengan salam, doa, dan membaca Al-Quran. Kuliah diakhiri dengan salam dan doa kafaratul majlis. Kemudian model kuliah dengan model kerja kelompok atau presentasi ya. Kemudian tidak mengobrol pada saat kuliah dan tidak menggunakan HP ya. Kecuali kebutuhan mendesak ya dan informasi akademik lainnya. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya yang saya banggakan, yang saya sampaikan untuk pertemuan
perdana pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya sampai perkuliahan di semester gasal ini bisa selesai dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.